Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat Tuhan yang berpengharapan dimanapun berada. Semoga kita berada dalam kasih dan lindungannya. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 13 Mei 2022 dengan judul Saya Tidak Akan Memberontak Lagi. Ayatnya di dalam ayat 34, ayat 31 dan 32. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Datang dengan sepenuh hati kepada Yesus. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Buatlah pengakuan kepada Allah. Tinggalkan semua kesalahan dan engkau mungkin layak untuk menerima semua janjinya bagi dirimu. Saat yang mengerikan itu akan datang di mana kecaman dan murka Allah akan diucapkan terhadap semua yang telah bertahan dalam ketidaksetiaan mereka kepadanya. Ini akan terjadi ketika Allah harus berbicara dan melakukan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran melawan para pelanggar hukumnya. Tetapi engkau tidak perlu berada di antara mereka yang akan datang di bawah murka Allah. Sekarang adalah hari keselamatannya. Terang dari salib Kalvari sekarang bersinar, terang benderang, menyatakan Yesus korban karena dosa-dosa kita. Saat engkau membaca janji-janji yang telah saya berikan di hadapanmu, ingatlah bahwa itu merupakan ungkapan cinta dan belas kasihan yang tak tergoyahkan. Hati yang agung dari cinta yang tak terbatas ditarik ke arah orang berdosa dengan belas kasih yang tak terbatas. Kita memiliki penebus melalui darahnya, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya, hanya percayalah bahwa Allah adalah penolongmu. Dia ingin memulihkan citra moralnya dalam diri manusia. Saat engkau mendekat kepadanya dengan mengaku dan pertobatan, Dia akan mendekat kepadamu dengan belas kasihan dan pengampunan. Kami berutang segalanya kepada Allah. Dia adalah pencipta keselamatan kita. Engkau sudah mengakui dosa-dosamu dan membuangnya jauh-jauh dari dalam hatimu. Engkau telah bertekad memasrahkan dirimu kepada Allah. Sekarang, datanglah kepadanya dan mintalah Dia membasuh dosa-dosamu, serta memberi hati yang baru bagimu. Lalu yakinlah bahwa Dia melakukan ini karena Dia telah menjanjikannya. Inilah pelajaran yang telah diajarkan Yesus ketika masih berada di atas dunia ini, bahwa pemberian yang dijanjikan Allah kepada kita haruslah kita percayai sepenuhnya dan kita terima, maka itu akan menjadi milik kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan satu panggilan kepada kita untuk setia di dalam pertobatan kita. Di saat sudah menerima Yesus dan kita memahami apa yang Dia inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, maka biarlah kita akan tetap berjalan di dalam rel yang Tuhan sudah aturkan. Kita memiliki penebus yang sudah pasti. Darahnya sudah tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan saatnya bagi kita sekarang ini untuk percaya sepenuhnya dan tidak meragukannya. Dan kita akan menjalani kehidupan kita dengan pemikiran bahwa kita memiliki harapan di depan. Dan untuk kehidupan yang sekarang ini adalah sementara, Tuhan akan menuntun kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan sehingga kita akan menjadi pemenang dan kita tidak akan memberontak lagi kepadanya. Semoga kita dipenuhi dengan sukacita surga untuk dapat melakukan pertobatan dan menjadi saksi baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau untuk segenap pengorbanan Yesus yang sudah menjadi tebusan atas segala dosa-dosa kami. Dan ini menjadi perenungan bagi kami untuk dapat menguatkan ya Bapa, supaya kami berserah diri kepada Tuhan. Kami memiliki kekuatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah kami mampu untuk menjalani kehidupan kami dalam proses penyucian, pengudusan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan, hari ini kami memohon berkat Tuhan, supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bila mana orang-orang tua yang akan
bekerja di dalam melakukan segenap kegiatan, bahkan dalam semua kesibukan-kesibukan di sepanjang hari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan menjadi bagian kami semua ya Bapa, dan bukakanlah tingkap langit tercurah, sehingga kami akan memiliki sukacita melalui berkat Tuhan yang Engkau akan karuniakan. Memberkati saudara kami, umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kekuatan penyembuhan bagi mereka. Bahkan bila mana ada pergumulan-pergumulan kesulitan yang dihadapi ya Bapa, Tuhan yang akan turut campur memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagi anak-anak yatim piatu bersama dengan janda-janda dimanapun berada dalam keadaan membutuhkan, Tuhan akan menolong dan mencukupkan dalam semua kebutuhan kehidupan mereka. Ya Bapa, bila mana ada umat-umat Tuhan yang betul-betul memerlukan akan kuasa Tuhan oleh karena terbeban dalam kehidupan di akhir zaman ini, baik oleh faktor ekonomi, membutuhkan pekerjaan, bahkan yang ditantang dalam kehidupan keluarga oleh karena setan ingin merubuhkan akan sukacita rumah tangga, Tuhan turut campur, berikan kedamaian yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan janji berkat Tuhan menjadi bagian kami, terkhusus bagi yang merasakan sukacita oleh karena ulang tahun pada hari ini. Tuhan karuniakan berkat khusus bagi mereka, pertambahkan panjang umur dan juga ya Bapa, kesehatan, bahkan dengan berkat sukacita yang Tuhan akan karuniakan. Terima kasih dan ampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.